Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 1, kelas manajemen dan kewirausahaan Islam, kelas C, yang beranggotakan Saya Bilkis. Saya Sofia. dan saya Danes. Di pembahasan video kali ini, kami akan membahas mengenai materi komunikasi. Materi yang kami bawakan terdiri dari 3 subbahasan, yaitu pengantar komunikasi yang terdiri dari pengertian, jenis, fungsi, proses, dan elemen dalam komunikasi. Yang kedua, ada metode, faktor yang mempengaruhi komunikasi, komunikasi formal dengan komunikasi informal, relasi komunikasi dan teknologi, hambatan dalam komunikasi, dan subbahasan kami yang ketiga adalah komunikasi dalam Islam yang mencakup pengertian, prinsip komunikasi dalam Islam, beserta perbandingan komunikasi Islam dengan komunikasi konvensional atau komunikasi Barat. Apa itu komunikasi? Pengertian komunikasi menurut James Toner. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Untuk jenis-jenis komunikasi terdiri dari 2, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Dalam komunikasi antar pribadi mencakup komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan 2 pribadi yang bentuk komunikasinya dalam verbal ataupun nonverbal. Komunikasi ini bersifat transaksional di mana pribadi yang terlibat melakukan proses komunikasi yang mengacu kepada tindakan dari pihak yang berkomunikasi. Keduanya menyampaikan dan menerima pesan. Sedangkan komunikasi kelompok merupakan suatu proses berkomunikasi yang terlibat di dalamnya lebih dari 2 pihak. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang digambarkan proses komunikasi manusia dalam konteks berorganisasi. Komunikasi ini dapat berbentuk formal ataupun informal. Komunikasi organisasi biasanya memiliki range atau menggunakan tingkat strukturan organisasi atau hierarki organisasi itu sendiri. Menurut Charles Wright, fungsi komunikasi terdiri dari 4, yaitu surveillance, transmission, correlation, dan entertainment. Fungsi surveillance atau bentuk pengawasan lingkungan, komunikasi ini memiliki fungsi sebagai pengumpulan dan penyampaian informasi yang terdiri dari nilai-nilai, kebiasaan sosial budaya di lingkungan dalam maupun luar masyarakat. Untuk fungsi correlation, merupakan bentuk interpretasi atau korelasi suatu kejadian yang dikemas dalam bentuk informasi. Fungsi ini dimaksud untuk menghubungkan bagian-bagian masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Untuk fungsi transmission, fungsi ini berarti menyalurkan dan pengaplikasian suatu unsur-unsur budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan untuk fungsi entertainment, fungsi ini dapat sebagai wadah hiburan dalam penyampaiannya. Biasanya mencakup kesenian seperti film, musik, cerita rakyat, dan sebagainya. Selanjutnya ada proses komunikasi. Alurnya yaitu pengirim atau sender, lalu pesan, dilanjut dengan medium atau media yang digunakan, selanjutnya ada penerima atau komunikan, dilanjut dengan pesan, dan yang terakhir ada umpan balik. Di sini tugas komunikator adalah menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan diterima oleh komunikan. Pesan itu sendiri dapat berupa ide, gagasan, atau informasi.
Selanjutnya ada elemen komunikasi. Yang pertama ada pesan atau message. Pesan atau message adalah suatu tujuan yang ingin disampaikan dapat berupa ide atau gagasan dan juga informasi. Yang kedua ada encoding. Encoding adalah mengubah pesan menjadi simbol-simbol, kata-kata, tindakan, dan lain-lain. Yang ketiga ada saluran atau medium. Saluran atau medium ini adalah media yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Yang keempat ada decoding. Decoding adalah ketika penerima menerjemahkan kembali pesan dari pengirim. Yang kelima ada umpan balik atau kita sebut juga dengan feedback. Feedback ini adalah apa yang didapat setelah berkomunikasi. Selanjutnya ada metode komunikasi. Di sini terdapat 12 metode komunikasi. Yang pertama, komunikasi tatap muka atau face to face. Yang kedua, komunikasi telepon. Yang ketiga, presentasi formal. Yang keempat, memo. Yang kelima, surat pos. Yang keenam, faksimiles. Yang ketujuh, publikasi karyawan. Yang kedelapan, papan reklame. Yang kesembilan, publikasi. Yang ke-10 kaset audio dan video. Yang ke-11 hotline. Dan yang terakhir, surat elektronik. Selanjutnya ada komunikasi formal dan informal. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu mengacu pada komunikasi yang berlangsung dalam aturan-aturan kerja organisasi yang ditetapkan. Yang kedua, ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak dapat didefinisikan dalam hierarki struktur organisasi. Komunikasi informal memenuhi dua tujuan dalam organisasi. Yang pertama, memungkinkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif. Selanjutnya, ada relasi komunikasi dan teknologi. Dalam ranah sosial, teknologi membawa perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi, atau perusahaan hingga keluarga. Jika sebelumnya pentingnya berkomunikasi secara langsung selalu digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi, kini tanpa bertatap muka langsung masyarakat bisa saling bertukar informasi. Orang tua juga bisa mengontrol keberadaan anaknya ketika saling berjauhan dengan menggunakan handphone ataupun melalui video message. Dampaknya, kemudahan dalam berteknologi membawa hubungan sosial yang tadinya rekat menjadi berjarak karena penemuan teknologi. Masyarakat seolah tidak mengindahkan nilai-nilai sosial sebelumnya karena dianggap tidak efisien dengan tingkat mobilitas masyarakat saat ini yang tinggi. Hambatan komunikasi menurut Courtland dan John. Yang pertama ada distraction. Hambatan ini berupa gangguan eksternal maupun internal. Gangguan eksternal ini bisa berupa ruang rapat yang tidak nyaman, layar komputer yang dipenuhi oleh berbagai pesan, dan pengingat atau memo yang ada di berbagai tempat. Sedangkan gangguan internal adalah pikiran dan emosi yang menghalangi audiens untuk fokus kepada pesan yang masuk. Misalnya saja ketika mencoba untuk multitasking. Yang kedua ada messages clashing, yaitu ketika dalam suatu waktu banyak pesan yang datang secara beruntun di waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada filters atau penyaringan. Hal ini bisa disengaja maupun tidak. Contoh penyaringan yang dilakukan secara sengaja ini, misalnya ketika kita secara sadar memilah pesan-pesan mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu. Sedangkan filters yang tidak disengaja adalah ketika kita mengaktifkan fitur hapus spam pada email kita. Komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam merupakan proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara komunikasi Barat dan Islam. Komunikasi Barat berlandaskan dari teori para filsafat Barat dan tujuannya yaitu mencapai human rights dan kepuasan. Sedangkan komunikasi Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama, dan tujuannya yaitu menasehati dan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dengan berakhirnya penjelasan tentang perbedaan antara komunikasi Barat dan komunikasi Islam, maka berakhir pula video infografis kami tentang komunikasi secara umum dan komunikasi secara Islam dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.